Langsung mulai jawabin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Rizar dan Arlin akan mempresentasikan mengenai electric vehicle PCX, yaitu model arsitekturnya. Bagaimana? Langsung saja. Ini overview dari sebelumnya. Jadi Honda PCX ini merupakan motor keluaran PT Honda yang sudah ada sejak tahun 2007. Nah, ini Honda PCX itu muncul sebagai motor yang memiliki gaya berkendara rileks dan elegan. Dan itu dikutip dari salah satu petinggi Honda-nya gitu. Jadi emang mengedepankan yang kesan elegannya. Kemudian PCX ini mulai berkembang menjadi kendaraan elektrik skuter dan sudah masuk ke pasaran dengan sistem penyewaan sejak tahun 2019. Nah, kemudian pembahasan yang akan dipresentasikan kali ini yaitu berdasarkan template dari model arsitektur. Yang pertama ada komponen, terus ada layer, terus information layer, terus function layer, dan terakhir business layer. Nah, ini yang pertama ada komponen layer. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bagian saya terlebih dahulu. Pada bagian proses itu, makanya sistem pembangkit ini berasal dari PLN yang memiliki sistem kelistrikannya high voltage. Kemudian mulai didistribusikan ke masing-masing charging station atau charger unit lah namanya. Itu medium voltage. Kemudian lanjut ke low voltage dan si listrik ini mulai mengisi si sistem baterai. Ini ada dua mode kan. Yang pertama tuh ada yang dicas motornya dan yang kedua tuh ada yang mengganti baterainya saja. Kemudian OS dan informasi ini yang bagian yang warna biru ini yang garis putus-putus itu merupakan jalur kelistrikan si sistem motornya. Dan garis hitam ini merupakan arah jalur kerjanya. Terus kemudian dari situ langsung masuk ke sistem motornya. Yang pertama itu ada inverter, karena ini masih AC si listriknya. Kemudian masuk inverter diubah menjadi DC dan langsung masuk ke sistem baterai. Nah, sistem baterai ini di Honda PCX ada 2 baterai. Terus tipenya tuh lithium ion dan mereknya tuh Panasonic yang bertegangan 50,4 volt dan arusnya 20,8 ampere hour. Ada 2. Nah, saat pengecasan tuh si sistem baterai itu dalam posisi paralel. Kalau misalnya dia nyolok ke listrik PLN. Gitu. Terus kemudian dari sistem baterainya tuh disambung yang ada 2. Yang pertama tuh ke inverter dari DC ke AC. Nah, ini tuh diubah untuk menggerakkan si motornya, motor putarannya. Terus kemudian yang bawahnya tuh masuk ke down regulator. Nah, ini tuh buat masuk ke beban listrik 12 volt yang berfungsi untuk menghidupkan seperti lampu, terus si tampilan apa ya, kecepatannya dan lain sebagainya. Nah, itu bagian prosesnya. Kemudian lanjut ke bagian atasnya itu ada lapang. Yang pertama tuh di bagian pelanggan tuh dia ada smart key. Smart key itu kayak keunggulannya dari Honda PCX. Jadi smart key ini masuk ke suatu komponen namanya immobilizer. Nanti akan dijelaskan bagaimana fungsinya. Pokoknya jelas ntar ke immobilizer. Nah, terus di sini juga ada sensor terus power meter yang berada dalam satu tempat. Terus kemudian ada sensor kecepatan juga dan sensor temperatur, terus ada sensor untuk ABS untuk rodanya. Oh, langsung ada pertanyaan tuh. Ya. Ada pertanyaan.
Boleh. Dari Ainil Indonesia itu. Oh, bedanya apa ini? Oh, pertanyaan ini. Bedanya apa ini disusun? Pertanyaannya dijawabnya nanti atau sekarang? Mungkin lebih baik presentasi dulu, ditampung aja dulu pertanyaannya, Oke. biar Kalau ini perlu, papar. kalau perlu ya pertanyaannya langsung 10 di situ ya. Iya, betul. Jadi di list aja pertanyaannya di situ, bagi yang nanti biar nggak lupa pas materi presentasi yang mana, jadi ditulis di chat gitu. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Kemudian di lapangan itu kan ada sensor, berbagai macam sensor kecepatan temperatur ABS itu dalam satu modul di layer stasiun. Nah, lanjut ke layer stasiun, di sini tuh ada yang namanya power control unit, atau bisa disebut juga battery management systemnya udah termasuk di PCU ini. Kemudian ada juga modul yang terdapat sensor-sensor dan aktuator. Nah, di dua ini juga di atas, di layer operasi itu ada namanya electronic control unit. Jadi si electronic control unit itu yang mengontrol seluruh sistem keelektronikan di motor tersebut. Kemudian di sistem operasi juga di bagian pelanggan itu ada sistem kendali. Nah, sistem kendali ini terdiri dari pedal gas, rem, klakson, switch lampu, display, dan lain-lain. Gitu. Lanjut, Lin. Selanjutnya masuk ke communication layer. Jadi di communication layer ini tuh di dalam motornya sendiri terdapat 3 jenis. Sementara yang tanda panah hitam ini merupakan sistem kabel dari pembangkit PLN sampai ke sistem pengecasan si kendaraan tersebut. Nah, kalau untuk di dalam motornya sendiri, sebenarnya kami masih belum menemukan info yang pasti dari Honda-nya bahwa tentang terkait sistem kabeling di dalam Honda PCX ini. Namun dari sumber yang kami baca, biasanya kendaraan elektrik itu menggunakan sistem CAN bus. Panel hijau ini merupakan panel yang menunjukkan sistem menggunakan komunikasi menggunakan CAN bus. Nah, sementara yang panah ungu ini menunjukkan bahwa komunikasi untuk menggerakkan ini roda berdasarkan masukan gas itu menggunakan komunikasi mekanik, jadi masih menggunakan gear. Lalu dari smart key sendiri ini terdapat sistem komunikasi ke immobilizer untuk mengetahui apakah kuncinya itu sesuai atau tidak, itu menggunakan frekuensi, pemancar frekuensi. Nah, ya. Nah, information layer, jadi dari sistem yang ada ini, berdasarkan hubungan komunikasi yang tadi, dari sistem baterai itu akan dibaca oleh sensor, itu status baterainya yang akan dikirim ke power control unit. Dan ini juga dikirim ke electronic control unit untuk di-display. Nah, ketika kendaraan yang dinyalakan itu, smart key harus berada di dekat immobilizer. Jadi dari smart key sendiri dengan pemancar frekuensi yang tadi memancarkan sinyal berupa serial key dari kunci tersebut. Jadi si kendaraan motor bisa mendeteksi apakah kunci itu sesuai atau tidak. Nah, ketika kuncinya sesuai, switch-nya ini dapat diputar. Switch yang untuk menyalakan kendaraan motor. Ketika switch diputar ke on, maka switch-nya akan mengirim status ke electronic control unit dan kita bisa mengendalikan motornya dari sistem kendali. Sistem kendali ini selain memperlihatkan status kendaraan, namun begitu juga seperti tadi ada di komponen, ada juga bukaan gas dan input pengendara yang lainnya seperti lampu sen atau lampu jarak jauh, jarak dekat, lalu klakson, ya, dan lain-lain. Nah,
status bukan gas tersebut juga setelah diterima oleh electronic control unit, infonya seberapa besar kita buka gas itu akan disalurkan ke power control unit untuk didistribusikan ke inverter dan down regulator. Jadi apakah lampunya lampu jauh atau lampu dekat, power control unit ini akan mengatur distribusi kelistrikannya untuk lampu, untuk klakson, untuk displaynya, ataupun untuk menggerakkan motornya sendiri. Nah, dari putaran roda ini juga dan terdapat sensor kecepatan. Nah, sensor kecepatan ini membaca putaran roda selama kendaraan bergerak. Dari hasil bacaan sensor ini juga akan dikirim ke modul dan hasil pembacanya dikirim kembali ke electronic control unit untuk di-display di sistem kendalinya. Selanjutnya ini ada function layernya. Jadi pertama di sini itu ini berfungsi untuk tentang charging sistemnya yang ada dua metode. Pertama onboard dan juga offboard. Nah, lalu smart key dan switch ini juga merupakan memiliki fungsi sebagai smart system yang ada pada kendaraan motor PCX elektrik ini. Lalu di sini ini berfungsi sebagai data akuisisi dan electronic control unit bekerja sama untuk menciptakan multi information display. Nah, selanjutnya yang terakhir business layer. Jadi tujuan dari Honda mengeluarkan PCX elektrik ini pertama PCX elektrik ini tuh dibuat untuk memenuhi desain elegan dan nyaman. Ini tuh diambil berdasarkan survei desainer Honda PCX yang dilakukan di Jepang, di kafe-kafe di Jepang. Nah, survei itu membuktikan bahwa orang-orang di Jepang kebanyakan ingin berkendara dengan mode yang sangat rileks dan nyaman, tapi tetap terlihat elegan juga. Nah, lalu terdapat banyak sensor pada Honda PCX dan juga teknologi smart key dan switch ini karena Honda ingin memberikan teknologi terkini dan yang canggih kepada pelanggan dari kendaraan PCX ini. Lalu sistem pengisian baterai yang dibuat menjadi dua sistem, ya, baterai onboard dan pengisian baterai onboard dan juga offboard dan menggunakan sistem switch baterai itu karena Honda ingin memberikan kemudahan pengisian daya dan pergantian baterai yang mudah sehingga membuat konsumen juga nyaman. Nah, mungkin sekian presentasi SGAM dari kelompok PCX elektrik. Apakah ada pertanyaannya? Ini langsung dijawab aja, Pak. Yang A ini dulu berarti tadi. Iya. Bedanya LV yang didistribusi dengan yang di DAR apa ya? Sebenarnya itu sama aja sih, cuman coba lihat lagi ya. Nah itu tuh kayaknya ke kopas itu jadi ada dua gitu. Harusnya satu juga nggak apa-apa sih. Jadi sebenarnya yang ada Gimana Ainil, udah cukup paham? Ainil, mana Ainil? Oh, ini. Sudah Pak. Ya, digunakan juga power control unit. Oh iya PD itu. Kayaknya saya salah, itu si BMS itu nggak masuk di power control unit, itu ada di sistem baterainya sendiri sebenarnya. Jadi beda sama PCU nya. Nah, untuk pertanyaan Joshua Abel,
mengapa sensor kecepatannya disimpan di DER bukan di pelanggan. Jadi setelah kami berdiskusi, kami beranggapan kalau sensor kecepatan ini kan, jadi kalau yang di posisi pelanggan itu untuk komponen-komponen yang pelanggan memiliki kendali. Jadi ya ada hubungannya dengan pelanggan, sementara di sensor kecepatan itu sendiri adanya di dalam motor itu, komponen yang ada di dalam motor. Kira-kira menurut yang lain kalau si kendaraannya sendiri atau sistem baterai cocoknya kalau untuk PCX ini di DER atau pelanggan? Ada yang punya tanggapan? Kayak Joshua tuh kan. Ada yang punya tanggapan siapa? Rizal, Arlin. Gimana Muharik tuh katanya? Gimana? Menurut saya di pelanggan, soalnya baterai itu sendiri di apa ya, semacam sangat berhubungan dengan pelanggan itu sendiri, nggak sedang di luar jangkauan pelanggan itu sendiri gitu sih kira-kira Pak. Iya. Ada lagi yang lain? Menurut Muharik katanya di pelanggan. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan yang lain? Kan tadi apa di halaman berapa ya? Coba next. Yang apa ya, fungsi atau apa ya tadi itu? Terus. Nah, itu kemudahan pengisian daya dan penggantian baterai. Nah, artinya kan penggantian baterainya harus terjangkau oleh pelanggan. Gimana kira-kira yang lain cocoknya sistem baterai ini di DER atau di pelanggan? Kalau menurut Amuhari kan di pelanggan. Kalau menurut siapa? Joshua lagi di pelanggan juga ya tadi. Gimana kira-kira cocoknya di mana nih? Ainil, ada ide Ainil? Di pelanggan sih Pak, menurut saya. Nah, gimana kira-kira tanggapannya? Halo? Nah, mungkin kira-kira gini nih. Nah, kelihatan nggak garisnya tuh? Ya. Nah, jadi kelihatannya satu area ini semuanya pelanggan kayaknya. Gitu nggak, Arlin sama Rizal? Ya. Itu salah mendefinisikan sebenarnya apa. Jadi kayak DER itu kayak sistem motornya gitu. DER itu Distributed Energy Resource. Jadi itu kayak apa? Charging station sebetulnya di situ gitu. Tuh kan, stasiun penggantian baterai. Nah, itu cocok kalau stasiun penggantian baterai. Tapi kalau sistem baterainya sendiri kan ada di dalam si kendaraannya itu sendiri. Kayak yang minggu lalu kan kalau CCS itu justru dia banyaknya di DER. Di sisi pelanggannya hanya charging port-nya aja gitu. Nah. Ayo, yang lain pertanyaan silahkan. Baru berapa ya? Baru lanjut. Siapa lagi yang bertanya? Pertanyaan saya tadi udah dijawab belum dia? Tadi sudah. Apa tadi, Rizal? Jadi kayaknya salah Pak itu pas kayaknya saya. Harusnya BMS itu ada di sistem baterainya itu. Jadi bukan atau. Maksud saya itu jadi
kayak ada di bawahnya gitu, si BMS, di sistem baterai. Jadi kalau power control ini tuh kayak mengatur distribusi listriknya, kayak gitu, di sistem motornya. Harus dipisahkan ya. Jadi itu ada yang power untuk traction, motor traction untuk menggerakkan motor, dan untuk yang auxiliary power. Yang auxiliary power misalnya 12 volt, 24 volt. Nah, kalau yang traction, motor traction, nah itu yang misalkan yang 72 volt atau 96 volt, atau 300 volt atau 400 volt. Dan itu biasanya baterainya dianjurkan dibedakan. Baterai untuk power motor traction sama baterai yang untuk auxiliary device. Jadi setelah saya baca itu Pak, jadi baterainya tuh satu baterai gitu, satu sistem gitu. Jadi kalau mau ke beban listrik yang 12 volt itu pakai kayak semacam down regulator gitu. Ya betul, itu ada gambarnya benar itu. Makanya kan ada dua macam. Oh, iya. Iya, betul. Jadi mungkin ada dua kotaknya ya, ada kotak power control unit, mungkin ini nih yang benar. Mungkin power control unit yang berhubungan langsung sama ini kali apa, sensor kecepatan kan. Ya, kemudian ada lagi satu yang berhubungan dengan baterai gitu. Ini mungkin BMS-nya. Nah, mungkin tadi pertanyaan selanjutnya ini nih. Immobilizer ini gimana nih penjelasan lanjutannya? Kan biasanya ini jarang di kendaraan yang lain. Ini nih coba jelaskan lagi immobilizer ini apa di PCX ini sih? Jadi immobilizer itu kayak sensor gitu Pak, sensor penerima sinyal frekuensi tertentu. Nah, jadi sama smart key itu mereka udah pasang-pasangan gitu. Oh, gitu. Dari smart key-nya memancarkan sinyalnya itu berupa serial key-nya. Jadi kayak nomor serial key-nya kan begitu dekat, pancaran sinyalnya ditangkap sama immobilizer-nya. Nah, ketika immobilizer mengenali fungsinya, baru switch-nya itu dapat digerakkan. Ya. Jadi smart key-nya nggak usah dimasukin kuncinya ya, cuma berdekatan aja gitu ya? Berdekatan aja, Pak. Iya. Terus ini buat safety-nya juga, jadi ketika ada orang mungkin punya Honda PCX elektrik yang sama, tapi kan kuncinya nggak sesuai, jadi motornya tetap nggak bisa nyala. Nah, problem selanjutnya tuh, itu smart key-nya tuh disimpan atau dimasukkan ke tempat sesuatu? Kalau dari yang saya baca sih Pak, selama jarak smart key dengan si immobilizer-nya itu satu. Jadi selama jarak smart key dengan immobilizer atau dengan motor itu sejauh 1,2 meter, motornya masih bisa jalan Pak, masih bisa nyala. Ya cuma kebayang aja gitu kalau si smart key kuncinya ini lagi jalan terus jatuh kuncinya. Kalau misalnya begitu udah jauh nanti bakal ada peringatan dari immobilizer. Oh gitu, kuncinya jatuh gitu ya. Iya. Udah dicatat berapa pertanyaannya total? Lagi. Jangan lupa ditulis pertanyaannya. Baru 5 Pak. Berapa? Baru 5. Ya silakan terus lanjut. Oh iya, jangan lupa yang lain ngisi daftar hadir di akademik. Yang belum ngisi, Kori, Wayan,
yang hadir di sini. Ya, Kori sama Wayan belum ngisi daftar hadir. Silahkan diisi sekali sambil nunggu. Caranya gimana itu daftar hadir? Ngisi Di daftar hadir gimana itu? akademik, Pak, ini Oh, beda lagi ya? beda-beda di website akademik ITB. Sik ya, sik. Ya, Sik. Hmm. Kalau yang gambar-gambar di layar ini ya, yang share ya, lagi nge-share ya. Iya, Pak, betul, Pak. Ayo, yang lain pertanyaannya. Baru 5. Sistem security udah dibahas belum di sini? Security bagian mananya, Pak? Dan security bisa macam-macam security. Misalkan baterai, charging baterai. Ini ada sistem baterai di sini. Nah, kemudian mungkin smart key-nya gitu kan ya. Dari info yang saya temuin, saya belum tahu gimana security. Banyak komunikasi data di sini dalam sistem ini. Ya tentunya kan harus diperhitungkan juga masalah security. Jadi mungkin sedikit gambaran kira-kira gimana nih pairing smart key ini dengan immobilizer gitu, yang tadi cerita apa biar nggak tertukar gitu. Mungkin sudah ada apa ya, kayak gelombang radio gitu kali ya, Pak ya. Kayak ada frekuensi yang sama. Frekuensinya harus sama dulu baru ya, sistem. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, smart key ini bentuknya itu RFID atau pakai gelombang WiFi biasa gitu, wireless LAN kayak yang kemarin tuh Mitsubishi ya, pakai wireless LAN tuh, atau dia pakai gelombang radio yang terenkripsi gitu. Ada infonya nggak? Ya, saya cari dulu. Sambil menunggu, yang lain silahkan. Yang lain bisa menulis pertanyaan. Ya, Muharik silahkan. Silakan. Mau bertanya di bagian komponen layer, bisa dilihat juga sih di information layer ini. Kan LV itu kita tahu itu low voltage bus bar ya, kalau misalkan di apa ya, nah istilah simbolnya gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kalau di sini kan penulisannya AC dan DC digabung. Misalkan di DER yang setelah inverter, antara inverter sama beban listrik untuk motor. Nah, di situ kan AC, sedangkan yang di bawahnya DC. Nah, sebenarnya kan dan istilahnya ini pun bisa disebut satu not gitu ya. Nah, kira-kira boleh nggak sih penulisannya kayak gini? Walaupun emang disebutnya sama-sama low voltage gitu. Gitu sih.
Ya, silahkan. Gimana, Reza sama Arlin? Jadi kurang paham sih pertanyaannya. Gimana? Pertanyaannya kurang paham. Boleh diulang lagi, Ari? Ari, katanya Ari. Nah, ya Kalau itu. kalau misalkan ditulis di sini kan ada apa namanya? Bus bar yang ini ya. Nah, sedangkan kita lihat di sini ada AC sama DC. Nah, boleh nggak sih penulisannya kayak gitu? Nah, kira-kira gitu aja sih. Walaupun kita tahu ini sama-sama low voltage gitu, Iya. misalkan. Itu kayaknya saya juga salah. Kayaknya harusnya nggak usah ada aja deh itu. Oke. Makasih, Rik. Iya. Tuh, itu ada pertanyaan dari Partanu katanya. Suara motor. Di chat. Suara motor. Tes. Oh ya, itu pertanyaannya sudah saya tulis di chat. Terus saya searching dikit, ada aturannya dari Kemenhub itu kan sekitar 25-35 Desember, kan kasusnya seperti itu ya. Nah, ada beberapa motor listrik yang memiliki hasilan suara bermacam-macam kan. Itu kan bisa diatur tersendiri oleh pabrikan masing-masing motor ya. Nah, kalau dibahas di bagian presentasi ini, itu ntar masuknya ke bagian mana gitu? Maksud pertanyaannya seperti itu. Jadi regulasinya itu masuk ke bagian mana gitu kan? Ini masuk di beban listrik yang 12 volt kali ya? Kalau salah. Jadi ada speaker gitu ya. Iya. Ada speaker auxiliary. Nah. Misalnya di Honda PCX itu sangat minim sekali informasi yang saya dapat, jadi kurang paham juga, Pak. Ya, berarti ya kalau auxiliary ya masuknya ya ke 12 volt itu. Kebetulan karena saya juga bahas motor gesit kan gitu, saya juga kayak kekurangan informasi juga gitu, agak susah nyarinya. Ya begitu, Pak. Iya. Oke. Oke, makasih jawabannya. Sama-sama. Silahkan yang lain. Mungkin siapa? Pak Darina nih udah nyala mic-nya. Singkat, Pak. Belum kepikiran pertanyaan, Pak. Silahkan pertanyaannya. Udah berapa pertanyaannya? Ada 8, Pak. Tuh, 2 lagi.
Nambah tuh pertanyaan atau komentar tuh. Gambar jalur AC, gambar jalur DC harus dibedakan. Jangan menggunakan tampilan gambar yang sama. DC sama-sama DC tegangannya berbeda, harus dibedakan juga. AC sama AC tegangannya berbeda, itu juga harus dengan gambar yang berbeda juga. Terima kasih Pak. Ya, satu lagi silakan. Sebelum kita ganti, ya. Siapa? Maaf Pak, saya mau bertanya. Mugi, ya silakan Mugi, agak dekat mic-nya kurang jelas. Oh iya Pak. Nah, ya sok silakan. Mengenai baterai swap yang ada di PCX ini itu bisa kita golongkan ke market gak sih Pak? Atau gimana gitu Pak? Pak. Ya, silakan dijawab Arlin sama Rizar. Gimana ya? Sebenarnya kami pernah kepikiran sih kayak gitu, cuman yang jadi masalahnya itu nanti kami itu bingung narik garisnya kemana gitu. Ya. Terus proses baterai swap itu sendiri juga termasuk ke proses pengisian pergantian daya itu kan, daya untuk motor. Kami juga akhirnya simpannya di bagian proses. Kalau PCX ini mekanisme baterai swap-nya seperti ini nggak? Seperti Gogoro nggak? Kalau Gogoro kan emang mekanisme baterai swap-nya dia ada mekanisme di pasar gitu, ada jual beli energi gitu ya. Nah kalau PCX ini ada jual beli energi nggak? Misalkan kita ngisi baterai swapnya di Indomaret gitu atau di Alfamaret, atau cuma baterai swapnya ya kita ngisi di rumah aja gitu, chargingnya di rumah tapi ganti baterainya yang kosong diisi di rumah, yang penuh dari rumah dimasukin ke motor. Nah kayak gitu nggak? Kayak yang mana jadinya? Untuk baterai swapnya itu bisa dilakukan di rumah, sama untuk kedepannya akan dilakukan di minimarket juga sih Pak. Oh, ya berarti kalau misalkan kedepannya ada di market, ya berarti ada mekanisme di market untuk ininya fungsionalnya berarti, atau di bisnis layernya berarti gitu. Seperti itu berarti. Oke. Udah 10 ya berarti ya? Ada pertanyaan lagi? Siapa? Mugi, gimana Mugi? Iya Pak, baik udah selesai. Makasih. Oke. Iya, berarti udah 10 ya. Di tangga ditutup aja dulu biar bisa ganti. Ya. Sekian presentasi kami dari kelompok PCX. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presenter selanjutnya Cybertruck. Siapa Cybertruck? Abdurrahman sama Ibnu ya? Iya Pak. Iya, silahkan.